wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ibu Dr. Honoris Causa Nur Hayati Stakuf yang berbahagia malam hari ini. Semoga bunda kita beserta keluarga tetap sehat dan penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pemirsa beserta kajian akad malam yang dirahmati oleh Allah, semoga keluarga pula dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Semoga malam hari ini penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ibu Nur yang dirahmati Allah, kajian kita ini setelah Ramadan, alhamdulillah bermacam-macam narasumber, termasuk terima kasih jazakumullah para jasa malam hari ini berkenan untuk ikut sharing bersama agar nuansa kajian ini bisa beragam. Bu Nur, biasanya kami itu menekankan pada saat keluarga menghadapi pandemi ini, ya kan, ya bagaimana menumbuhkan kesehatan jiwa kita, menumbuhkan pemberdayaan diri kita. Nah, di antara malam hari ini kami ingin menyisipkan bahwa meskipun masa pandemi ini, kami ingin bahwa cita-cita besar, keluarga, anak-anak tetap harus dikibarkan. Makanya kami undang Bu Nur sebagai orang yang sukses, yang patut kita teladani, menginspirasi. 5 karakter itu nanti Bu Nur bisa ceritakan lebih lanjut, dan bahwa warga itu tidak langsung, kata orang Jawa, ujuk-ujuk, apa Bu Nur, ujuk-ujuk. Ya, tidak muncul sebesar ini, tapi perjuangan Bu Nur, Bapak, adik-adik semuanya yang terlibat, jadi tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Sukses itu sulit, tetapi bisa dilakukan. Hanya orang-orang yang kata Allah, jahadu fina lanadiyanahum subulana. Mereka yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan tersebut. Ya, kalau nggak bersungguh-sungguh, ya Anda akan menemukan jalan yang dituju itu. Nah, makanya benar sudah berkiprah sedemikian rupa. Tempo hari dokter yang dari Paten Andriani itu siapa nih, benar? Oh, dokter Andani. Andani, makan bersama kami sekeluarga dengan teman-teman di Surabaya. Nasi Padang, orang Padang di Surabaya nyarinya juga nasi Padang. Bercerita banyak tentang Bu Nur berkiprah di tanah kelahiran Padang sana di masa pandemi ini. Selamat terus berkarya Bu. Malam ini bisa berbagi dengan para pemirsa. Matur nuwun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Sultan yang sudah mengundang kami pada malam ini. Ya, izin saya bagi pengalaman ya, bagaimana membangun usaha 35 tahun yang lalu. Jadi udah lama sebetulnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai nomor 1 di Indonesia. Boleh materinya ditayangkan? Siapa yang menayangkan materi, Mbak? Silakan materi. Okay. Ya. Baik. Silakan langsung ditayangkan saja materinya. Ya, ini saya sedikit cerita ini kenapa 5 karakter ini setelah kami pelajari perjalanannya Paragon, ternyata ada 5 karakter yang insya Allah yang membawa Paragon seperti ini. Ya, lanjut. Silakan. Nah, ini saya cerita bagaimana perusahaan ini dibangun 35 tahun yang lalu
mulai dengan home industry, jadi perusahaan rumah tangga ya, dengan 2 orang karyawan, itu pun adalah asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang sudah punya pabrik 20 hektar. Ini termasuk industri lokal kosmetik yang terbesar saat ini di Indonesia. Dan karyawannya udah di atas 10.000. Dan kami punya 40 distribution center, salah satunya di Malaysia. Dan alhamdulillah pun Malaysia juga kemarin kami dapat berita sudah nomor 3 di sana. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Nah, saya perkenalkan dulu latar belakang keluarga. Saya adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Almarhum bapak saya adalah ketua Muhammadiyah di Kota Padang Panjang di Sumatera Barat. Beliau adalah seorang pedagang dan beliau memang mengajarkan kami bagaimana peduli terhadap orang lain. Ini yang sampai saat ini membekas di diri kami. Dan beliau itu boleh saya katakan seorang yang visioner, karena tahun 60-an sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK, di mana Pak Habibie, almarhum Pak Habibie baru tahun 90-an. Makanya kami semua yang perempuan SMP-nya masuk ke pesantren Diniyah Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Diniyah Putri. Dan kemudian baru masuk SMA. Dan satu lagi yang luar biasa juga, almarhumah ibu saya. Nah, beliau itu bisa balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, almarhum bapak saya meninggalkan kami, saya masih SMP waktu itu. Yang luar biasa, almarhumah ibu saya, orang tua tunggal dengan 8 anak. Alhamdulillah bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. Kami adalah 6 orang lulusan ITB dan ada yang kedokteran. Satu ayat yang selalu disampaikan sama almarhumah ibu saya, itu pun juga menginspirasi sini, kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Nah itu yang terus disampaikan. Nah alhamdulillah beliau bisa mengantarkan anak-anaknya seorang orang tua tunggal. Ya lanjut. Lanjut berikut slide berikutnya silakan. Nah ini cerita bagaimana perjalanannya Pak Ragon. Saya tahun 85 saya mulai dengan industri rumah tangga, tadi sudah sampaikan. Kenapa saya bergerak di industri kosmetik? Karena pernah bekerja 5 tahun di suatu perusahaan multinasional dalam kosmetik. Di sanalah saya mendapat pengalaman. Dan karena saya juga latar belakangnya sekolah farmasi, nah di sini makanya saya melihat perlunya inovasi. Kenapa saya waktu itu saya modifikasi formulanya sehingga menemukan kualitasnya hampir sama tapi harganya lebih murah. Nah, itulah yang kami kembangkan sampai saat ini. Dan alhamdulillah waktu itu cepat saya mulai dulu di daerah pinggir, itu tidak sampai 1 tahun salon-salon sudah bisa ambil dan berkembang. Nah, tahun 90 saya mendapat ujian yang sangat besar dari Allah, yaitu kebakaran. Jadi rumahnya kebakar. Boleh dikatakan saat itu waktu itu minus. Jadi kalau saya rasakan ujian yang diberikan Allah tahun 90 itu jauh lebih besar daripada sekarang. Karena kondisinya minus, saya punya utang sama supplier, piutang banyak karena fakturnya banyak bakar, nggak ada yang mau bayar. Dan kenapa saya bisa bangkit kembali waktu itu? Kenapa saya putuskan bisa bangkit kembali waktu itu? Karena saya pikirkan adalah karyawan. Karyawan walaupun 25 orang, ya saya pikirkan mereka. Kalau saya tutup berarti karyawan nggak dapat penghasilan. Dan yang kedua adalah utang. Kalau saya tutup berarti saya tidak bayar utang. Nah ini juga yang saya rasakan saat ini, di krisis ini. Kepedulian terhadap karyawan yang di atas 10.000, kemudian banyak orang yang kita bantu, itu yang membuatkan kami semangat terus. Kalau saya bisa tahun 90, saya memikirkan diri sendiri, mungkin lebih baik tutup karena suami masih bekerja dan gaji beliau lebih cukup. Begitu juga sekarang. Kalau kami memikirkan diri sendiri, ya sudah banyak multinasional yang mau beli gitu. Harganya juga triliun-triliun. Tapi ini adalah
perusahaan ini adalah perjuangan ekonomi gitu ya. Kami tidak akan jual. Jadi kami tetap menjalankan, ya alhamdulillah perusahaan sekarang juga masih berjalan lancar. Kembali lagi tahun 90, saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu. Satu, langsung ada dari kenalan meminjamkan rumahnya, pada rumah habis kebakaran dia langsung minjamkan untuk bisa produksi. Yang kedua, dari supplier, karena kami selama ini tepat janji ya dipercaya, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Yang ketiga, ini yang paling saya rasakan pertolongan Allah luar biasa. Ada kebijakan BI, ada yang ngasih tahu waktu itu ada kredit cook gitu. Saya belum pernah minta kredit, jadi nggak berani banyak-banyak. Saya minta 50 juta. Banknya bilang 150 juta saja. Jadi 3 kali. Nah ini yang saya anggap pertolongan Allah. Biasanya kita minta 50 juta, biasanya dikasih 40. Ini 50 juta malah dikasih 150 juta. Nah dengan itu alhamdulillah tidak sampai 1 tahun, saya sudah bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dan bangun rumah. Dan kemudian ya alhamdulillah perusahaan berkembang, malah saya habis kebakaran itu nambah orang gitu, karena penjualan naik. Dan kemudian tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah yang memberi ide kosmetik wadah. Jadi ide itu bisa saja dari orang lain. Nah itu tapi tahun 95 itu juga boleh dikatakan gagal karena pesantren santri-santri nggak pakai kosmetik, kemudian juga waktu itu kurang bisa menginikan. Nah, bagi saya tidak ada kata berhenti. Saya coba lagi iklan di harian terbit. Harian yang tidak begitu terkenal. Tapi saya mendapatkan 2 distributor di situ. Mereka jual direct selling dan multi level syariah. Waktu itu masih kecil ya, tapi alhamdulillah berkembang. Tahun 98 ada krisis ekonomi seperti sekarang juga, tapi tidak ada krisis kesehatan ya. Banyak pengangguran, banyak yang gabung di multi level sehingga malah di tahun 98 itu kami berkembang. Kami bangun pabrik kedua di tahun 98. Jadi istilahnya waktu itu lagi krismon, alhamdulillah kami jayamon waktu itu. Ya berkembang, tahun 2002 anak saya pertama udah lulus, langsung gabung. Tahun 2003 anak kedua juga lulus dari ITB, gabung bersama-sama mengembangkan perusahaan ini. Tahun 2004 sempat juga karena supply ke multi level itu turun, mereka turun, akhirnya kami juga turun. Nah kemudian 2005 kami dapat lagi multi level Shopee Martin. Nah jadi awalnya kami lebih banyak jualnya B2B gitu ya, dan langsung ke orang, tidak ke konsumen. Nah lanjut. Nah kemudian ya mulai itu dari mulai 2004 itu coba jual ke toko-toko, memang agak sulit, tapi tetap dijalankan, diperbaiki, sehingga 2009 relaunching wadah. Jadi botol packagingnya diganti, warnanya diganti, kemudian juga kualitasnya diperbaiki. Nah, seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah wadah. Kembali lagi kami merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Momentumnya pas. Tidak ada sesuatu tanpa seizin Allah ya. Jadi kami anggap itu pertolongan Allah yang luar biasa sehingga terjadi loncatan. 2010 tim mengeluarkan lagi makeover. 2011 nah kami ganti nama, tadinya PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Teknologi Innovation. Kenapa ganti nama? Ya supaya lebih keren aja sebetulnya sih, bisa mengglobal gitu ya. Nah kemudian 2014 tim mengeluarkan lagi Emina. Ini adalah produk untuk remaja. Nah ini saya anggap juga momennya pas. Sampai saat ini satu-satunya produk yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Sehingga kembali lagi terjadi loncatan. Kemudian 2017 kami mengeluarkan shampoo, tapi ini memang tidak terlalu sukses, tapi alhamdulillah masih jalan karena saingnya dengan multinasional.
Kemudian 2018 tim mengeluarkan lagi Insta Perfect, ini adalah untuk premium. Dan 2019 mengeluarkan lagi yang lebih premium lagi untuk skincare adalah Kristalur. Alhamdulillah juga diterima sama konsumen. Nah, 2020 di tengah pandemi ini alhamdulillah tim juga bisa mengeluarkan brand baru, produk untuk pria adalah KAF. Alhamdulillah juga disambut baik. Nah, kata kuncinya di sini kalau kita lihat adalah inovasi. Jadi selalu mengeluarkan brand baru, produk baru. Ini yang kami dikerjakan sama tim kami. Ya, lanjut. Nah, ini produk-produk yang dikeluarkan tim. Nah, kata kuncinya di sini adalah bagaimana kolaborasi antara saya dengan anak-anak dan anak saya dengan timnya. Jadi istilahnya kolaborasi antara senior dan junior sehingga terbentuk corporate startup. Istilahnya perusahaan berjalan berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Nah, ini yang prestasinya yang dikerjakan adalah menjadi Global Fast Growing Brand nomor 6 di dunia tahun 2014. Itu suatu seminar di Paris. Euromonitor menyampaikan demikian. Dan kemarin kami sudah market leader dan dibahas juga di Harvard Business Review. Ya, lanjut. Nah, ini prestasi kami di Makeup kami udah tahun keempat, nomor 1 itu juga udah bersaing dengan multinasional juga, bukan hanya lokal. Kemudian moisturizer juga udah nomor 1, itu baru 3 tahun. Satu-satunya brand lokal yang mengalahkan multinasional di Indonesia. Kemudian nomor 3 di cleanser. Ya, lanjut. Nah, visi kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadi hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas, memberikan manfaat bagi para gunian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi tujuan dari perusahaan ini bagaimana berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Insyaallah. Ya, lanjut. Nah, ini yang di beberapa misi mengembangkan paragonian, menciptakan kebaikan, perbaikan bersenambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi. Ini adalah CSR kami, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan tadi, ada 5 yang value dari Paragon, yaitu adalah ketuhanan, ya tadi bagaimana kita optimis ya di setiap kesulitan ada kemudahan, kita yakin semua itu dari Allah. Yang kedua juga kepedulian ya, bagaimana kita saling peduli, saling kolaborasi. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Ya, itu kita jangan, mungkin ini nanti kerendahan hati. 4 adalah ketangguhan dan 5 adalah inovasi. Ya, lanjut. Nah, ini mungkin ya saya kira jemaah yang hadir pada malam ini sudah pahamlah mengenai ketuhanan. Kita meyakini keberadaan kekuasaan Tuhan Maha Esa, bekerja sungguh-sungguh dan optimis sebagian daripada ibadah untuk menjaga kejujuran, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Nah, ini yang kami rasakan, kepercayaan ini yang penting. Jadi kalau orang udah percaya, insya Allah banyak aja bantuan gitu ya. Kemudian tentu senantiasa menghargai perbedaan, kayak menyebar kebaikan. Ya, lanjut. Nah, kemudian kepedulian maksudnya tentu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang. Ya, perilakunya tentu memberi manfaat, inspirasi positif bagi sama lingkungan dan setiap aktivitas. Berupaya saling memahami dan saling peduli. Nah, ini yang kami rasakan bagaimana saya kolaborasi antara senior dan junior. Jadi kepedulian itu di sana. Ya, lanjut. Dan yang ketiga kerendahan hati. Jadi menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi kita jangan sampai sombong. Kita pasti ada kekurangan dan selalu mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan. Maksudnya ini adalah gimana kita hidup sederhana ya, cost efektif begitu ya.
kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan demi kepentingan bersama, dan bersemangat dan rendah hati dan belajar terus-menerus. Jadi maksudnya kita jangan sampai udah merasa hebat gitu ya. Jadi kita terlalu belajar dari orang lain, dari informasi. Ini yang kami rasakan salah satu kunci daripada kesuksesan. Ya, lanjut. Nah, 4 adalah ketangguhan ya. Ya, ini kadang-kadang mungkin saya akan tekankan, kadang-kadang kita sering sekali mengabaikan bagaimana disiplin ya. Di sini juga tangguhan itu berani, sabar, pantang menyerah dalam sampai tujuan, bertekad kuat, disiplin, dan ulet dalam menjalankan proses hingga tuntas. Penuh semangat menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Jadi ini sebetulnya ya bisa kita latih lah dari sekarang ya. Dan kita latih untuk anak-anak kita juga gitu. Yang kelima adalah inovatif, visioner, kreatif dalam menciptakan terobosan baru menjadi yang terdepan, berpikiran terbuka dan menggali mengolah beragam informasi secara analitis, kemudian tentu antisipatif, gesit dan responsif. Nah, ini saya kira inovatif ini sangat-sangat kita perlukan di zaman pandemi ini ya. Kita harus berusaha ikhtiar sebetulnya apa yang kita bisa kerjakan saat ini gitu ya. Insya Allah dengan 5 karakter ini kita bisa mengatasi apa yang kita hadapi saat ini. Ya, lanjut. Jadi itu sedikit saya berbagi pengalaman. Insya Allah dengan 5 karakter ini ya kita bisa sampaikan ke anak-anak kita dan ke diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, sebelum dilempar ke audiens kita, saya ingin penjelasan lebih lanjut. Ibu itu yang memulai home industry di rumah dengan 2 orang asisten rumah tangga itu yang membantu, berarti kan hanya kecil-kecilan. Ibu pernah nggak membayangkan sebesar sekarang ini warga itu? Apa yang Ibu pikirkan dulu sampai dengan sekarang itu, sehingga melompat jauh begitu? Jadi waktu saya mulai usaha, saya pikirannya ya nggak terlalu tinggi lah, mimpinya nggak tinggi lah waktu itu. Intinya saya bikin usaha, waktu itu home industry, ya cita-cita saya punya pabrik kecil lah gitu. Nggak kebayang mau sebesar ini. Ya. Jangankan tahun itu Pak Ustadz, tahun 2010 saja, tahun 2010 kan anak-anak saya sudah gabung kan itu. Itu pun juga belum mimpi kita sebesar ini. Waktu itu anak saya kita biasalah bikin, setelah anak saya gabung, kita bikin forecast untuk 5 tahun. Kita kira-kira 5 tahun lagi mau kemana gitu ya. Dibikinlah angka. Alhamdulillah, forecast yang 5 tahun, 2 tahun tercapai. Sehingga pabrik saya waktu itu yang waktu terjadi loncatan itu, wah kita jadi pontang-panting, cari mesin, cari pabrik baru. Tapi ya alhamdulillah dengan kecepatan, yang penting kita tuh agile, kecepatan. Jadi biasanya kita beli mesin waktu itu harus ke Eropa lama. Akhirnya saya pergi sama anak saya, pergi ke Taiwan, pergi ke Korea, ke Jepang, cari mesin yang bisa lebih cepat. Tapi alhamdulillah bisa ditanggulangi. Jadi untuk 5 tahun, 2 tahun tercapai. Dan kita waktu itu mungkin Pak Sultan tahu ya, tahun 2010 itu wadah itu belum terlalu terkenal lah, kecil. Betul, Bu. Betul. Ya, kita baru iklan kecil-kecil lah. Sudah ada pabrik lokal yang besar waktu itu kan. Hanya 2 tahun, jadi 2010, saya ingat tuh 2013. 2013 kita sudah sama dengan pabrik terbesar di Indonesia, lokal terbesar. Tadinya nggak kebayang sama sekali. Nah, sekarang menggesernya tidak. Kenapa?
Sekarang sudah menggeser Ibu dari perusahaan tadi itu, ya? Oh udah, sekarang malah 10 kalinya yang perusahaan tadi, alhamdulillah. Jadi, nah sekarang kita bersaingnya dengan multinasional karena lokal semua udah dilewati. Tadi kita nyampe di lokal itu saja nggak kebayang. Orang udah besar, pabriknya udah besar, kita masuk kecil. Alhamdulillah sekarang udah 10 kalinya begitu, Pak Ustadz Sultan. Alhamdulillah. Yang lebih penting lagi itu kepedulian Ibu itu yang saya melihat ini begitu meloncat itu. Itu didikan dari mana kepedulian Ibu, care Ibu? Nah, itu kepedulian itu adalah didikan dari almarhum bapak saya. Jadi bapak saya kan ketua Muhammadiyah Padang Panjang dan beliau seorang pedagang. Alhamdulillah beliau itu adalah pedagang yang cukup sukses lah di kota kecil itu. Jadi dari kita itu beliau itu apa ya misalnya bulan puasa gitu kan kita diajak sama beliau bersama-sama. Waktu itu zaman tahun 60-an mungkin banyak yang belum lahir ya. Itu kan namanya di zaman tahun 63, 64 itu namanya bahan baju ini kan susah, ya kan? Nah itu bapak saya dia beli gulungan, kemudian diajak bersama-sama potong-potong 2 meter, 2 meter. Nah kita bagi bersama-sama. Jadi bapak saya itu udah ngajak anak-anaknya berbagi gitu. Nah itu saya ini kan. Jadi beliau itu mengajak anak-anak. Jadi kemudian beliau itu juga setiap bulan puasa itu memang beliau kurang aktif di dagangnya. Nah itu beliau jadi apa penceramah. Kami pun diajak kemana beliau pergi ceramah kami diajak gitu. Jadi ya contoh dari orang tua itu makanya saya kenalkan orang tua saya. Contoh dari orang tua itu sangat membekas. Jadi makanya 5 karakter itu didikan dari kecil itu sangat-sangat diperlukan. Itu membekas di diri kita. Jadi ibu saya juga begitu orangnya, sosial juga gitu. Nah itu yang apa dan ya seperti itu sih Ustadz. Jadi sudah apa ya? Jadi kayak mendarah daging ya tentunya ya. Dan satu lagi saya kepedulian itu juga saya pernah mendengar ini khotbah Buya Hamka. Nah, itu membekas juga. Saya ingat waktu itu Buya Hamka khotbah Hari Raya Korban. Beliau menyampaikan yang namanya berkorban adalah yang paling sulit kita berikan katanya. Kalau kita punya 1 ayam katanya, kalau sulit potonglah ayam. Saya ingat waktu itu boleh dikatakan kita masih tinggal di 1 gang gitu ya. Dan uangnya juga ya pas-pasan lah, adalah sisa-sisa. Tapi sebetulnya saya merasa waktu itu saya nggak perlu berkorban. Karena orang tinggal di gang gitu kan. Tapi sebetulnya saya punya tabungan untuk 2 kambing. Pulang dari sana kita beli langsung kambing. Jadi saya merasakan membekas itu. Jadi yang namanya berkorban ya kayak Nabi Ibrahim. Suruh motong anaknya itu kan sulit sekali katanya. Nah itu 2 itu jadi dari orang tua saya, dari khotbah Buya Hamka itu sangat membekas bagi saya untuk apa kepedulian terhadap termasuk juga dengan pesantren Hidayatullah ya tahun 95 kan saya ini. Nah pesantren Hidayatullah kan sangat peduli terhadap anak yatim. Nah itu juga menyebabkan saya juga lebih peduli lah gitu ya. Itu Ustadz yang ini. Bu, saya kok membaca katanya Bapak itu kalau ceramah itu dikasih uang transport tidak mau. Bahkan adik-adik itu protes begitu kan. Kenapa menerima itu gitu yang terjadi? Iya. Jadi orang tua saya kalau ceramah kan nggak dikasih amplop, nggak mau terima. Jadi pernah kakak saya kenapa ya? Dan kita kadang-kadang kan kalau anak-anak masuk Lebaran tuh suka dikasih uang gitu kan. Kalau kami ke tempat lain tuh nggak ada yang ngasih. Kakak saya bilang, kenapa ya kita kasih? Terus bapak saya bilang, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah itu disampaikan terus. Dan kemudian bapak saya juga bilang, kita harus menghidupi agama. Jangan hidup dari agama. Nah itu juga disampaikan
sama bapak saya ya, seperti Muhammadiyah lah ya. Jadi bapak saya kan ketua Muhammadiyah. Kita harus menghidupi Muhammadiyah, jangan hidup dari Muhammadiyah. Nah itu ini dari bapak saya itu. Ya. Nah, ini Bu Nur berarti sejak kecil sudah diajar tentang Muhammadiyahan prakteknya. Iya, udah. Karena tempat saya itu, saya rumahnya dekat Kauman Padang Panjang. Di Padang Panjang itu juga ada Kauman. Rumah saya dekat sana, dan biasanya juga zaman dulu kan kalau ada acara, kan dulu nggak ada dulu orang catering gini ya. Nah biasanya itu masak di rumah saya, tuh ibu-ibu Aisyah masak tempat saya. Jadi, dan ibu saya juga bilang, kalau kemana-mana nggak usah khawatir, cari aja ketua Aisyah gitu. Jadi ibu saya ke Bandung waktu itu, ngantarin kakak saya, kita nggak punya kenalan, cari aja ketua Aisyah. Gitu, ibu saya bilang, pasti ditampung katanya gitu. Ya. Jadi Bu, kami beri kesempatan, silakan Non yang mau bersharing dengan Ibu. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Nur Hayati, sangat luar biasa menginspirasi sekali. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu jamaah kajian Ahad malam, boleh menuliskan pertanyaannya dalam via chat maupun secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, kami lihat di sini ada Ustadz Ferdianto mengaktifkan raise hand-nya. Silakan Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, sangat inspiratif hari ini, sangat menggugah kami semua. Saya pribadi ingin bertanya Bu Nur, bagaimana Ibu bisa memaknai pembelajaran tadi dari ayah terutama hingga terbawa ke anak-anak Ibu semuanya. Nah, pada saat masyarakat kondisinya seperti ini, bagaimana sih kita harus bersikap, terutama pada keluarga kita dan kepada tetangga-tetangga kita yang berada di sekitar kita. Terima kasih, Bu Nur. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya perhatikan, orang tua saya kan, bapak saya pedagang, ibu saya juga membantu orang tua saya dagang, ya kan? Jadi bisa dibayangkan punya anak 8, jadi beliau itu pagi-pagi udah berangkat. Dan kami diberi tanggung jawab. Nah itu diberi tanggung jawab untuk ngurusin ini bersama-sama, gotong royong. Itu yang jadi menurut saya tuh orang tua itu nggak usah terlalu banyak bicara, tapi memberi teladan. Itu yang saya lihat dari orang tua saya. Jadi orang tua saya itu bagaimana dia berusaha gimana nih anak-anak gotong royong yang tadi bilang tuh kan potong-potong kain. Nah, kemudian di tahun 60-an itu kan uang itu inflasi ya. Jadi bapak saya tuh kalau pulang dari ini tuh bawa uang tuh 1 karung. 1 karung, dan kemudian zaman dulu itu bank itu masih sedikit ya. Kita harus mengatur uang itu. Harus diatur, kemudian dipak-pak. Nah itu rame-rame itu ngatur uang, ngitung rame-rame. Jadi bapak saya ngajarin gimana gotong royong gitu. Jadi ngitung rame-rame. Dan satu lagi yang saya yang saya ingat tuh bapak saya, orang tua saya ya, mungkin latihan kejujuran ya. Itu juga saya kerjakan untuk anak saya. Kan di toko itu ada laci uang gitu ya. Kami disilahkan ngambil kalau jadi kami nggak dikasih uang jajan setelah SMP, suruh ngambil sendiri. Tidak satu pun dari kami adik kakak yang ngambil uang melebihi kebutuhan. Jadi itu latihan kejujuran kali ya. Nah saya terapkan itu ke anak saya. Anak saya setelah SMP saya nggak kasih uang, silakan ambil dari dompet. Ternyata anak-anak itu kalau uangnya udah sedikit malah jadi bilang, Bu uangnya kok udah sedikit ya. Jadi saya batasi juga. Itu melatih kejujuran dan tanggung jawab. Jadi dia tahu kondisi orang tuanya gitu. Itu yang saya terapkan anak-anak saya. Dan saya juga seperti ibu saya, orang tua saya nggak pernah nyuruh-nyuruh anak-anak mau belajar apa-apa gitu ya. Punya kesadaran sendiri. Karena orang tua saya mencontohkan,
beliau kan berarti kerja keras ya, disiplin ya. Ya semua anak-anak juga ya lihat orang tua bekerja, otomatis anak-anak juga rajin belajar. Makanya kami semua alhamdulillah sekolahnya lancar. Anak saya juga begitu, saya nggak pernah dorong-dorong dia belajar, tapi dia lihat orang tuanya rajin, dia otomatis rajin. Nah sekarang anak saya waktu udah gabung kan, malah mereka itu kerjanya lebih keras dari saya. Kalau belajar itu dulu sampai jam 11 malam, malah saya suruh, udahlah nggak usah sampai malam-malam banget gitu. Jadi mungkin saya orang tua yang melarang anak belajar gitu ya. Begitu juga waktu sekarang. Anak saya itu udahlah jangan terlalu kerja keras banget. Stres jadinya apa ya udahlah nggak usah, maksudnya nggak usah terlalu cepat lah gitu ya bikin kita stres. Tapi anak-anak itu otomatis. Jadi sebetulnya maksud saya ya namanya karakter, ya yang namanya tadi disampaikan di karakter itu kan dibiasakan. Jadi orang tua membiasakan. Lama-lama kan jadi diajarkan sama orang tua, lama-lama jadi kebiasaan, setelah itu menjadi karakter. Kalau udah menjadi karakter, itu udah menjadi darah daging. Jadi saya itu boleh dikatakan karakter disiplin itu udah dari kecil. Jadi saya nggak pernah terlambat. Begitu juga di rapat gitu boleh dikatakan saya juga nggak jarang terlambat. Tadi juga jam 7 kurang saya udah masuk di acara ini. Jadi udah udah menjadi darah daging. Kalau udah jadi daging otomatis kan. Nah itu jadi memang diajarkan, dibiasakan sehingga menjadi karakter. Lama-lama akan jadi budaya. Nah mudah-mudahan maksud saya 5 karakter ini menjadi budaya bangsa gitu kan. Kalau udah menjadi budaya bangsa, mudah-mudahan Indonesia ini aman makmur ya. Apalagi dengan kepedulian ya. Semua peduli dengan COVID ini, saling jaga, mudah-mudahan COVID akan cepat selesai. Itu sih jadi begitu pendidikan keluarga yang saya ini karena orang tua itu memberi teladan lah gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak bicara gitu. Nah tadi pertanyaan satu lagi apa ya lupa saya tadi terakhir untuk pandemi ini ya apa? Kepedulian di pandemi ini. Ya. Jadi bagi saya di pandemi ini apa? Jadi ya saya tadi dengar cerita tadi kan berapa kali jatuh bangun. Kalau saya pas begitu pandemi memang kaget juga. Ini sesuatu yang di luar dugaan. Apalagi saya kan jualannya kosmetik ya. Orang di rumah, orang pakai masker. Berarti kan saya sudah mikir waktu itu, wah pasti kita rugi lah tahun ini gitu ya. Dan kemudian memang waktu itu saya pasti punya tabungan, alhamdulillah ya, punya tabungan dan tidak punya utang. Dan waktu itu memang ada yang ngasih tahu kita harus punya tabungan gitu, paling sedikit 6 bulan ada yang ngasih tahu saya. Makanya kita hitung nih April nih sampai cukup kan nih uangnya sampai akhir tahun gitu ya. Nah kita udah hitung deh, berarti ya cukup. Jadi saya udah siap-siap sebetulnya untuk rugi lah waktu itu ya. Tapi ternyata di tengah COVID ini banyak sekali yang kita bisa perbaiki, yang cost efektif. Contoh sampai ini aja. Kalau nggak COVID, saya mungkin disuruh Pak Sultan datang ke Surabaya, benar nggak? Jadi harus naik pesawat, harus nginap gitu kan. Nah itu juga ternyata juga di perusahaan itu juga banyak sekali yang bisa dipotong. Training yang tadinya harus di hotel, kemudian kalau ada pertemuan seluruh Indonesia itu biasanya habis berapa M gitu ya, itu yang banyak dipotong. Alhamdulillah saya sudah siap-siap tadi untuk rugi. April walaupun penjualan agak turun, saya tidak minus. Dan tadi saya sudah siap-siap istilahnya pecah celengan. Alhamdulillah celengannya bertambah. Jadi kami tetap masih bertambah sampai saat ini gitu, nggak rugi, nggak minus, alhamdulillah. Jadi maksud saya yang penting kita optimis. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu kan ada ayatnya kan. Yang kedua tentu harus ikhtiar. Kita nggak bisa hanya menunggu ya. Ikhtiar. Nah maksud saya kalau kita serahkan semua Allah,
insya Allah ikhtiar kita dimudahkan sama Allah. Itu yang saya merasakan di dalam perjalanan itu. Jadi saya yakin, saya juga kasih tahu sama anak-anak, saya kasih tahu tim, nggak usah nggak usah terlalu takut. Saya bilang, insya Allah ada kemudahan. Nyatanya ini kita udah ngelewatin COVID 8 bulan. Alhamdulillah juga karyawan juga aman. Kita pantau semua ya. Kita juga kerjasama dengan Sultan ya berapa ya. Nah itu untuk tes karyawan gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sini aman. Kita pantau semua kesehatan mereka dan kita ikut jadi sekarang itu istilahnya itu saya mendengar kemarin kalau burung itu kan bisa terbang sayapnya 2. Nggak bisa sayapnya 1, ya kan? Nah, sekarang kita itu berada 2 sayap. 1 sayap ekonomi, 1 sayap kesehatan. Nah, dua-dua ini harus jalan. Kalau cuman kesehatan saja, kemudian kita tutup aja perusahaan, lockdown aja, ya nggak jalan. Kemudian kita bablas saja, kesehatannya tidak kita pedulikan, nggak jalan juga. Jadi memang dua-dua yang harus kita jalankan. Ya alhamdulillah insya Allah kalau dengan kita tetap usahanya tetap jalan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan itu bisa jalan, mudah-mudahan. Insya Allah ya, yang penting kita berdoa. Mungkin udah bisa menjawab. Ya.